Ada yang bilang bahwa dingin adalah ketiadaan panas. Tetapi juga ada yang bilang hidup yang hampa karena ketiadaan Tuhan dalam hati mereka. Nah, sebenarnya bukan berarti kalau dingin itu ketiadaan panas secara total, enggak. Tetapi suhu panas yang sangat rendah sehingga itu menjadi dingin. Demikian pula hati manusia. Bukan karena Tuhan enggak ada, kan Tuhan kan maha hadir. Tetapi Tuhan tidak dianggap di dalam hati manusia, tidak dianggap dalam hidup mereka, sehingga Tuhan enggan memanifestasikan, menunjukkan kehadirannya dalam hidup manusia. Kapan itu terjadi? Ketika manusia tidak lagi menghargai Tuhan dalam hidup mereka. Alkitab menggambarkan bait Allah sebagai tempat di mana Allah berdiam. Itu melambangkan hati manusia, di mana Allah seharusnya bertahta. Nah, di dalam Yeskiel pasal 10 ayat 18 dikatakan, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Ya, ada penglihatan yang dilihat oleh sang nabi bahwa malaikat Tuhan diperintahkan mengambil bara api dari bait suci lalu dihamburkan ke seluruh kota Yerusalem. Terbakarlah kota itu, dan itu nanti akan digenapi pada tahun 586 sebelum Masehi ketika Raja Babel membakar dan memusnahkan bait suci dan seluruh kota Yerusalem. Saudara sekalian, lalu terjadi bahwa kemuliaan Tuhan digambarkan pergi meninggalkan bait suci. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan tidak diberi sebuah tempat tinggal yang nyaman, Tuhan tidak dihormati di situ, Tuhan tidak dihargai. Anda bayangkan, tindakan orang-orang Yahudi memasukkan patung-patung berhala dalam kompleks bait suci itu merupakan tindakan yang sangat mengerikan. Bukankah hubungan antara Allah dan manusia, umatnya, digambarkan seperti mempelai laki-laki dan mempelai wanita? Memasukkan berhala itu sama dengan sebuah tindakan, ya, mempelai wanitanya memasukkan laki-laki lain, ya, berselingkuh di dalam kamar pengantinnya. Lalu bagaimana perasaan mempelai laki-laki dengan hal itu? Pasti akan murka, memusnahkan semua yang ada dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Nah, Tuhan digambarkan dalam keadaan seperti ini, ya. Maka kehidupan orang-orang Yahudi menjadi sebuah kehidupan yang hampa karena Tuhan meninggalkan mereka. Saudara sekalian, apa implikasinya dalam kehidupan kita? Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Tapi marilah kita beri penghormatan kepada Tuhan. Jangan biarkan ada hal-hal lain yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Hormati Tuhan, pastikan hidup dan hati kita menjadi tempat yang bersih dan nyaman untuk Tuhan. Dulu saya pernah bepergian ke sebuah kota, dan ketika saya di sana saya memesan sebuah kamar hotel, sudah dibayar, tapi ketika saya sampai ke sana, pada hari itu ternyata kamarnya sangat berdebu. 1 jam saya tinggal di situ, bersin, ya, sering sekali bersin dan gak berhenti-berhenti. Akhirnya saya pergi meninggalkan hotel itu. Kenapa? Karena tidak nyaman. Maka hari ini pastikan kita menyediakan tempat yang nyaman bagi Tuhan, agar hidup kita tidak menjadi hidup yang hampa. Pastikan hati dan pikiran kita bersih, agar Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, ada sukacita, ada berkat yang melimpah, ada hidup yang penuh arti, ya, bukan hidup yang hampa. Orang yang hatinya hampa, dia akan mencari-cari pemenuhan kehampaannya, ya, dengan kasih dari manusia, dan dia akan hidup dalam mencari kasih atau cinta yang salah. Dia bisa mencoba mengisi kekosongan hidupnya dengan obat-obatan terlarang, hobi dan yang lain sebagainya, yang tidak akan pernah memuaskan hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup puaskan kehampaan di hati kita. Karena tempat dalam hati kita yang kosong itu seharusnya memang untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Pastikan hatimu jadi tempat yang nyaman di mana Tuhan boleh tinggal. Tuhan memberkati.